Halo teman-teman YouTube, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Lintas Kata Dingin. Kita bakalan ngebahas tentang yang namanya pemangkasan teman-teman. Karena kemarin ada sempat beberapa WA yang masuk ke saya, mungkin bisa menjadi ide video, yaitu tentang pemangkasan. Karena teman-teman masih banyak bingungnya, kenapa begonia harus dipangkas, sedangkan kita mau tanaman begonia itu bisa lebat dan subur teman-teman. Jadinya teman-teman mungkin masih janggal dengan nama yang pemangkasan, tetapi bakalan kita kupas dalam video kali ini. Fokus utama ataupun tujuan utama dari pemangkasan adalah untuk menimbulkan lagi ataupun membuat respon ke daun yang baru agar pertumbuhannya lebih cepat teman-teman. Itu adalah alasan yang pertama. Yang kedua adalah untuk menghindari yang namanya penyakit pada tanaman teman-teman. Karena kita ketahui bahwa kalau semakin rimbun tanaman itu, maka areal lingkungannya bakalan semakin teduh. Kalau arealnya teduh, maka untuk penyakit-penyakit seperti jamur bakalan lebih mudah menghinggap teman-teman. Karena tidak ada resapan sinar matahari pada tanaman ini gitu. Jadi itu adalah kedua pokok utamanya. Kalau saya pribadi, kenapa alasan melakukan pemangkasan, yaitu karena kedua itu tadi. Selanjutnya adalah untuk alat-alatnya sendiri pemangkasan, saya hanya gunakan gunting dan hand sanitizer teman-teman, ataupun antiseptik. Penggunaannya seperti ini, silahkan teman-teman semprot aja. Ini adalah mungkin hal yang paling penting karena banyak pasti dari teman-teman kalau selesai memangkas tiba-tiba tanamannya membusuk ataupun bekas guntingannya itu tadi membusuk. Itu biasanya karena bakteri yang ada di gunting ini ataupun di lingkungannya mengkontaminasi tanamannya teman-teman. Karena kalau saya pribadi memang terkadang satu gunting ini untuk semua jenis tanaman dan memang untuk semua jenis keadaan gitu. Jadi pada saat ataupun kebetulan nanti ada tanaman yang sakit saya gunting, penyakit itu bisa menular di gunting. Jadi saya gunakan antiseptik untuk menetralkan kembali gunting ini gitu. Terkhusus pada tanaman begonia daun ubi seperti ini, mungkin ada 3 ciri-ciri yang wajib teman-teman pangkas. Yang pertama adalah daunnya terkena penyakit teman-teman. Nah, ini contohnya. Ini bagian yang wajib teman-teman pangkas. Yang kedua adalah daun tuanya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contohnya. Ini adalah daun tuanya, dimana warnanya sudah tidak cerah lagi, dia sudah mulai cenderung ke warna yang lebih tua. Yang ketiga adalah tangkai yang sudah terlalu panjang teman-teman, ataupun yang sudah terlalu tua, yang dimana ini nanti jumlah daunnya tidak sesuai lagi. Contohnya seperti ini ya, ini dia. Teman-teman bisa lihat daunnya aja, daun barunya sudah keluar, padahal daun yang kemarin itu atau yang baru itu dia belum terbentuk sempurna. Jadinya tangkai tua ini wajib teman-teman pangkas gitu. Begitu juga dengan yang begonia pink beauty, ini adalah ukuran remaja. Teman-teman juga silahkan lakukan yang namanya pemangkasan aja gitu. Pemangkasannya, bagian mana yang dibuang adalah seperti ini, bagian yang sudah tua ataupun daun yang sudah tua. Karena daun yang sudah tua ini seperti ini juga, dia tidak bakalan berkembang teman-teman. Dia hanya numpang makan aja nantinya, yang menyebabkan nanti pertumbuhan daun yang baru ini dia nggak bisa maksimal. Jadinya silahkan teman-teman pangkas aja. Untuk pemangkasannya sendiri adalah teman-teman wajib potong sampai dengan pangkal bagiannya teman-teman. Kita contohkan pada daun yang terserang penyakit, teman-teman bisa langsung pangkas seperti ini. Seperti ini dia di pangkalnya seperti ini teman-teman. Karena kalau teman-teman pangkas di bagian tengah seperti ini bakalan ngejelekin bentuk dari tanamannya. Jadinya silahkan teman-teman pangkas di pangkalnya seperti ini. Ini dia. Begitu juga dengan daun yang lainnya teman-teman. Daun tua tetap juga di pangkalnya. Begitu juga dengan tangkainya teman-teman. Kita contohkan tangkainya agak sedikit dalam ini. Ini dia. Ini. Teman-teman silahkan potong sampai dengan bagian yang pangkalnya. Contohnya seperti ini. Ini dia.
Nah, teman-teman potong di bagian pangkalnya seperti ini. Oke. Biasanya salah satu tipsnya lagi adalah untuk tangkainya. Untuk tangkai yang sudah mengeluarkan bunga seperti ini, biasanya dia relatif bakalan menuju ke fase tangkai yang sudah tua. Jadinya untuk teman-teman tahu tangkai tuanya itu gampangnya itu adalah teman-teman lihat bagian tangkai bunganya ataupun bunganya yang sudah gugur gitu. Itu adalah tipsnya. Begitu juga dengan begonia pink beauty ini. Teman-teman pangkas saya seperti ini. Seperti ini. Lalu dari keuntungan pemangkasan ini adalah teman-teman bisa lihat ini adalah begonia pink beauty tadi yang memang ini dipangkas karena daunnya sudah tua. Ini dia. Jadinya teman-teman bisa manfaatkan daun yang sudah tua ini untuk diperbanyak teman-teman. Nah, ataupun untuk menjadi stok bibit tanaman teman-teman gitu. Tetapi dengan syarat adalah ini adalah daun tua dan bukan daun yang terserang penyakit. Jadi itu adalah video kita kali ini. Tips pemangkasan ini adalah bagian yang utama dan itu adalah kegiatan yang rutin yang saya lakukan teman-teman. Nah, terkhusus pada begonia yang bertangkai dan beranak banyak ataupun berbonggol banyak. Karena terkhusus di tanaman yang berbonggol banyak, kalau bonggolnya semakin banyak, maka bisa dipastikan adalah daun tanaman teman-teman bakalan menjadi kecil-kecil teman-teman. Nah, contohnya seperti tanaman begonia red chili, red elegant, red super juga. Itu biasanya saya lakukan rutin namanya pemangkasan. Saya biasanya kalau dalam ukuran fase remaja ataupun dewasa, saya tinggalkan hanya 6 sampai dengan 10 bonggol aja per potnya. Dengan tujuan untuk membuat tanamannya sehat, daunnya juga lumayan besar-besar dan warna daunnya cerah-cerah gitu. Jadi itu adalah ketiga faktor ataupun ketiga area yang teman-teman wajib potong, yaitu bagian daun yang sudah tua, bagian daun yang terkena penyakit, dan tangkai daun yang sudah tua gitu. Jadi ya teman-teman silahkan pangkas ketiga bagian itu karena mungkin ketiga bagian itu tidak ada gunanya untuk ke depan-depannya gitu. Jadi itu adalah informasi kita. Kalau teman-teman masih mau bertanya, silahkan teman-teman komen aja. Nanti bakalan kita jawab dan kalau ada kendala kita bakalan carikan solusinya teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka silahkan teman-teman like. Jangan lupa teman-teman juga follow dan share juga video ini ke teman-teman agar followers kita juga naik, agar makin semangat untuk membuat videonya. Dan nggak kalah lupa adalah kalau teman-teman mau order tanaman silahkan order di kita. Kita juga tersedia di marketplace, di Shopee juga. Kalau mau gampangnya silahkan WA di kita di judul video kita kali ini. Dan silahkan teman-teman lihat-lihat juga di playlist video kita, banyak juga tips-tips untuk perawatan tanaman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.